Leo dan Monica jadi ikut dengan Kase dan Otomo. Di perjalanan, Leo diinterogasi. Kase dan Otomo menginterogasinya dengan logat Genje yang kayak begini. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba ia terpaksa berhenti karena jalan dihadang oleh kelompok Yakuza yang sudah tahu kelakuan Kase. Yakuza itu juga membawa juri yang sekarang ini seperti kesetanan. Mereka pun langsung pergi dari jalan itu. Monica tiba-tiba mau mencicipi narkobanya itu. Memang dasar seorang pecandu. Tapi Kase tidak membolehkannya. Lalu menaruh narkobanya itu di saku jasnya. Lalu tiba-tiba mobil berhenti lagi. Karena ternyata sekarang mereka juga dihadang oleh geng Cina. Si Cici ini menembak ke arah mobil. Dan pelurunya mengenai badan Kase. Narkoba yang ada di saku Kase jadi bocor. Lalu Monica langsung mengumpulkan narkoba yang tercecer di celana Kase. Tapi Leo menghentikannya. Kase tiba-tiba terlihat seperti keenakan. Padahal Monica sudah tidak menyentuh bagian-bagian celananya lagi. Ternyata Kase menggosok-gosokkannya sendiri. Bahlul. Lalu akhirnya polisi mendapatkan laporan kalau terjadi penembakan dan langsung bergegas ke TKP. Mobil yang ditumpangi Kase dan kawan-kawan masuk ke parkiran sebuah pertokoan. Tapi karena terus ditembaki, akhirnya mobilnya mengalami kecelakaan. Leo dan Monica yang sadar duluan, akhirnya langsung masuk ke pertokoan itu. Lalu disusul Otomo, Kase, dan seluruh anggota Yakuza dan geng Cina. Saat bersembunyi, Leo bercerita pada Monica tentang hidupnya yang tidak lama lagi akan berakhir karena sebuah penyakit. Tapi saat melihat HP-nya, ia mendapatkan pesan suara dari dokter yang memeriksanya saat itu. Ternyata dokter ini salah menampilkan hasil scan otaknya. Yang ditampilkan adalah hasil scan pasien sebelumnya. Ia sebenar-benarnya sehat walafiat. Leo yang tadinya tidak takut mati, tiba-tiba gemetaran seperti takut mati. Dan tiba-tiba ada pedang yang sudah mengacung di sebelah kepalanya. Ternyata orang itu adalah si Cici bersama satu anggota geng Cina lainnya. Monica pun dibawa oleh teman si Cici. Tapi saat mau keluar dari sana, tiba-tiba dia bertemu dengan Kase yang masih dalam pengaruh narkoba. Kase yang memegang pistol bukannya menembak, malah menaruh pistolnya ke saku jas, lalu menantangnya dengan tangan kosong. Tapi di tengah pertarungannya, tiba-tiba si kampret ini langsung menggunakan pistol di sakunya. Teman si Cici pun meninggal. Si Cici yang mendengar seperti ada pertempuran, langsung lari ke arah temannya itu. Leo langsung mengambil senjata yang ditahan oleh si Cici tadi dan merebut Monica lagi. Tapi si Cici kembali lagi dan menodong Leo. Dia sekali lagi bertanya pada Leo, apa dia seorang Yakuza? Leo lalu menjawab dia bukan Yakuza dan dia hanya ingin melindungi Monica. Lalu si Cici ini melontarkan kata-kata bijak. Yang terpenting di hidup ini adalah rasa kemanusiaan. Lalu Leo dan Monica dibebaskan oleh si Cici. Kembali ke Kase. Dia bertemu dengan anggota Yakuza lainnya. Dan ia langsung ditembak. Tapi Kase tidak merasakan apa-apa karena efek narkobanya itu. Lalu ia lari tetapi dihadang oleh juri yang siap membunuhnya. Tapi Kase berhasil kabur karena tiba-tiba ada Wang, si bos geng Cina, yang membunuh anggota Yakuza yang memeganginya. Si bos Yakuza ternyata juga turun tangan. Lalu akhirnya Kase bertemu dengan juri lagi. Juri langsung memotong tangan Kase. Tapi benar-benar tidak terasa sakit sama sekali. Lalu si goblok ini malah mau mengambil pistol yang ada di tangan yang terpotong itu. Dan inilah kesempatan juri untuk memenggal kepala Kase. Ternyata dia juga akan bertemu dengan pacarnya di akhirat. Karena ada petinggi geng Cina yang sudah menodongnya dan langsung menembaknya. Sekarang geng Cina sudah mendapatkan narkobanya dan tersisa Monica. Otomo lalu dikejar-kejar oleh si Cici. Tapi mereka berdua berakhir ditembaki oleh polisi. Dan sekarang si bos Yakuza bertemu dengan lawannya, si Buntung, bos geng Cina. Mereka pun berduel lagi seperti dulu. Membuang senjata jarak jauhnya, lalu menggunakan senjata jarak dekat. Gondo, si bos Yakuza, menggunakan katana khas Jepang. Dan Wang, si bos geng Cina, menggunakan golok khas Cina. Dan mereka pun mempertontonkan pertarungan yang sangat apik. Tusuk sana, tusuk sini, sayat sana, sayat sini. Dan akhirnya pertarungan diakhiri dengan saling tusuk senjata ke badan lawan masing-masing.
Tapi ternyata mereka berdua masih kuat untuk bertarung. Karena mereka berdua sudah saling tusuk, akhirnya mereka berdua sempoyongan dan melanjutkan tonjok-tonjokan tanpa senjata. Lalu diakhiri dengan Gondo yang mematahkan leher Wang. Gondo pun menang dan sekali lagi menusuk kepala Wang yang sudah meninggal itu sebagai pertanda kemenangan. Di sisi lain, Leo dan Monica ternyata bertemu dengan petinggi geng Cina yang tadi mengambil narkoba itu. Dia pun menodong Monica. Leo yang berada jauh dari Monica tidak bisa apa-apa. Tapi saat itu, halusinasi Monica kambuh. Ia pun lalu menendang biji kenari milik petinggi geng Cina itu. Lalu Leo langsung berlari ke arahnya dan adu jotos. Akhirnya Leo memenangkan adu jotos itu. Ya iyalah, petinju dilawan. Lalu tiba-tiba Gondo datang menghampiri mereka berdua, mengambil narkoba itu dan menyuruh Leo untuk menyopirnya keluar dari tempat itu. Gondo berencana untuk kabur dari barikade polisi dengan tancap gas dari lantai 2 gedung itu. Leo langsung menggaspol mobilnya itu dan menabrak tembok parkiran. Lalu mereka melayang di udara melewati polisi-polisi yang sudah membuat barikade di luar pertokoan itu. Di perjalanan, Leo diajak Gondo untuk masuk ke Yakuza dan langsung mendapatkan kursi tinggi di sana. Tetapi Leo tidak tergiur. Karena Leo tidak mau, Gondo menyuruhnya nanti berhenti di suatu tempat. Lalu Gondo akan menyetir mobil itu sendiri. Gondo juga menyuruh mereka membuang semua narkoba itu. Narkoba sebanyak itu jadi berhamburan di sepanjang jalan, menutup penglihatan para polisi. BTW, apa polisinya nggak nge-fly ya? Ngehirup narkoba bertebaran di udara gitu? Lalu mereka berhenti. Leo dan Monica keluar dari mobil dan langsung bersembunyi. Gondo lalu kembali melanjutkan pelariannya. Di tengah pelariannya, Gondo akhirnya meninggal di mobil karena banyak kehilangan darah. Lalu Leo dan Monica membersihkan noda darah di tubuh dan bajunya di sebuah gedung. Setelah itu, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan teman masa kecil Monica yang selalu menjadi bagian dari halusinasinya. Ternyata ia sudah hidup bahagia dengan istrinya yang sekarang bunting. Lalu karena Monica sekarang tidak punya tujuan kemana-mana untuk pulang, Leo menawarkan untuk tinggal bersamanya. Dan film ini diakhiri dengan Leo yang kembali menjadi petinju, Monica yang masih struggle dengan halusinasi karena sakau narkoba, dan mereka hidup berdua selamanya. Sungguh ending yang sangat biasa. Oke, jadi itulah cerita alur film First Love yang KJT Nerd bawakan. Kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari film ini? Nggak ada sih. Ada. Kata-kata dari si Cici. Kalau yang terpenting dalam hidup adalah rasa kemanusiaan. Dengan pertarungan-pertarungan apik dan komedi yang bisa dikatakan cukup menggelitik, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7/10. Oke, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk nonton sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Like kalau kalian merasa suka ataupun video ini bermanfaat untuk referensi tontonan kalian. Share juga ke teman kalian, biar teman kalian teracuni buat nonton film ini juga. Komen tanggapan kalian tentang video ini atau request film apa yang kalian pingin KJT Nerd bawakan selanjutnya. Dan subscribe jika kalian gak pingin ketinggalan update dari KJT Nerd selanjutnya. KJT Nerd signing out.